Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala awaidis safa wal masarrat wa tawarudin nafahat wal hibat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di hari-hari kegembiraan, hari kesenangan, gembira dengan Habibuna Muhammad, senang dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita baca, kita dengarkan, kita membayangkan akan kebesaran Habibuna Muhammad, akan keagungan Nabi kita Muhammad, akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pasal demi pasal beliau tulis akan keindahan kebesaran Habibuna Muhammad. Inilah makhluk kekasih Allah, inilah makhluk termulia dari semua ciptaan Allah. Bahkan beliau Al-Habib Ali bawakan dan riwayatkan kepada kita hadis di mana salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Jabir, bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan Allah, zat pencipta alam semesta ini? Habibuna Muhammad menjawab, Rasulullah menjawab, satu doktrin besar buat kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kemuliaan Nabinya. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Nur Habibuka Muhammad. Nur Rasulullah, Nur Nabi kita Muhammad, yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kalau di sana ada riwayat pertama kali qalam, pertama kali ajar, ketahuilah semuanya itu setelah nurnya Nabi Muhammad. Dari nur itulah Allah ciptakan apa saja yang ada di alam semesta ini. Sentralnya Nabi Muhammad. Habib Ali menegaskan tadi, ketahuilah semuanya ini diciptakan dikarenakan Nabi Muhammad. Arsy diciptakan karena Nabi Muhammad. Sentralnya Habibuna Muhammad. Alangkah untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kemuliaan apa yang Allah berikan kepadanya? Ciptaan Allah kepada Nabi Muhammad min nur, satu cahaya, cahaya nur yang tidak dapat kita bayangkan akan kebesarannya, keagungannya. Hadis ini hadis sahih, bahkan dikatakan hadis ali, sangat tinggi sanadnya. An Sufyan Ats-Tsauri an Zaid bin Aslam an Jabir as-Sahabi. Pegang ini riwayat, buatkan dalam hati kita.
Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Siapa nur di sini? Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak beliau Al-Habib Ali sebutkan dalam Simtud Durar akan nur yang Allah ciptakan kepada Nabi Muhammad. Nabi ditanya, kapan kau jadi Nabi ya Rasulullah? Ditegaskan oleh Rasulullah, wa Adam bainat tin wa bainar ruh wa tin. Belum dapat menjadi manusia seutuhnya, Nabi kita sudah menjadi Nabi. Inilah kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah. Tanamkan dalam hati kita metode yang ditempuh oleh seorang waliullah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana dekatnya dengan Rasulullah, bagaimana selalu dandanannya dengan Rasulullah, ucapannya selalu mengucapkan kebesaran Rasulullah, bait-bait syairnya selalu memuji kebesaran Rasulullah, sehingga hidupnya selalu dekat dengan Rasulullah. Ini jadi pegangan kita. Dengarkan dan niat ingin meniru orang soleh akan jadi orang soleh. Amin ya Allah. Tiru jejaknya, biografinya kita dengar, kemuliaannya kita dengar. Bahkan salah satu orang dari Maghrib bertemu dengan Rasulullah, selama 3 malam bermimpi ketemu Rasulullah, dan selalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling afdal di zaman ini? Maka Rasulullah dengan tegasnya mengatakan, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mau kemana kita hidup? Mau cari orang lain? Mau berpegangan dengan orang lain? Mau mengikuti orang lain? Kalau sudah jelas semacam ini, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, karena dekatnya dengan Habibuna Muhammad, menjadi dekat kepada Allah, sentralnya Nabi Muhammad. Dan inilah kunci kesuksesan para sahabat Nabi, anak didik Nabi, yang mendapatkan kedudukan sangat tinggi di sisi Allah, karena didoktrin selalu dalam hatinya siapakah Nabi Muhammad. Rasulullah selalu mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Ini yang didapati oleh para sahabat Nabi, sehingga ditegaskan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka. Apa artinya nih? Kesuksesan apa ini? Kehebatan apa ini? Sehingga Allah ridho kepada mereka. Apa rahasia didikan Habibuna Muhammad? Didikannya tidak lain adalah menanamkan akan kecintaan kepada dirinya, sehingga di antara mereka tidak ingin sesuatu dari dunia ini, tidak kedudukan, tidak kemuliaan, tidak ini, tidak. Nabi tawarkan kepada salah satu pembantunya yang selalu membantu Rasulullah, membawakan air untuk wudhu Rasulullah. Dikatakan, ya Rasul, ya Rabi'ah, apa yang kau inginkan, mintalah kepada aku akan berdoa, doaku dikabulkan oleh Allah. Minta, aku akan doakan. Kata dia, sebentar ya Rasulullah, kesempatan yang sangat baik ini berikan aku kesempatan untuk berfikir. Tahu-tahu dia mengatakan, ya Rasulullah, kau tawarkan aku satu doa dan doamu pasti dikabulkan. Aku tidak minta apa-apa ya Rasulullah, aku hanya minta murafaqataka fil jannah. Aku ingin bareng denganmu ya Rasulullah, ingin bareng denganmu di surga.
Dikatakan oleh Rasulullah, kenapa tidak minta yang tidak? Semuanya fani, semuanya akan musnah, semuanya akan hilang. Hanya aku ingin besok di surga bersamamu ya Rasulullah. Habib Ali menegaskan, aku tidak ingin hur lain, bidadarinya, istananya, kenikmatannya, tidak. Aku hanya ingin besok di surga bersama Habibuna Muhammad. Doktrin ini dalam kehidupan kita. Jangan cari yang lain, jangan harapkan yang lain. Berjuang, berusaha, semuanya ingin menyenangkan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, agar kita besok bisa bareng dengan Nabi Muhammad. Ini jalan yang ditempuh oleh mereka. Inilah yang didapati oleh mereka, orang-orang yang soleh. Inilah yang dilakukan oleh sahibul hal Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai beliau tulis Simtud Durar. Dari mana Simtud Durar itu keluar? Apakah dari ilmunya, dari kepandaiannya? Bukan, keluar dari hatinya yang penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bukan ditulis dengan pulpen, kelihatannya pulpen, hakikatnya ditulis dengan mahabbah. Al-hub, cinta yang ada dalam hatinya. Lihat, kita semua mendengarkannya. Apa yang didapati oleh beliau, kemuliaan apa yang didapati oleh beliau. Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali Allah, bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apakah makamnya seperti makam ini? Wali ketemu wali, bertanya tentang makamnya wali. Abu Bakar menjawab, fauq, di atas itu. Apakah seperti makom ini? Di atasnya lagi Habib Ahmad bin Hasan sebutkan. Maka Habib Abu Bakar mengatakan fauq wa fauq. Diangkat, sebutkan lagi apa makomnya seperti makom, fauq, fauq, fauq. Di atas, di atas, di atas. Kemana kita akan pergi dalam kehidupan yang pendek ini, yang sementara ini? Kalau tidak mau mengikuti di relnya, di garisannya, celaka, sengsara. Ini jalannya yang diridhoi oleh Allah. Ini jalannya manusia yang berakal. Ini jalannya manusia yang sudah sukses. Apakah akan cari kesana kesini? La, la. Asama'akum wa la nakhluf kama man khalaf. Amin ya Allah. Kan bareng bersama mereka insya Allah. Di dunia bareng, insya Allah besok bareng. Di dunia hadir majlis Habib Ali, besok bersama Habib Ali. Di dunia majlis Habibuna Muhammad, besok bersama Habibuna Muhammad. Ya Rab, insya Allah likulli surah hakikah. Setiap satu surah, gambaran ini, foto ini, kumpulan ini, ada hakikat besok di hadapan Allah. Jangan lepas. Ini maulid azim, sangat-sangat mulia. Tadi sudah kita dengarkan, insya Allah pulang dari sini yang celaka akan jadi bahagia, yang tidak beres jadi beres. Hajat kita dimudahkan oleh Allah, baik duniawiyah atau ukhrawiyah. Yakinlah dan kuatkan keyakinanmu. Kalau kau tipis keyakinanmu, niscaya hal itu akan tipis kau dapati. Kuatkan, niscaya kau akan dapat yang sebanyak-banyaknya. Al-madad fil mashhad, pemberiannya seorang wali menurut keyakinan yang ada dalam hati kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan bilang ini dan itu. Terima seutuhnya, pegangi dalam kehidupan kita. Bayangkan seorang yang saleh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Masyhur, dia itu sakit, lagi sakit, tahu-tahu dia mengatakan, aku kali ini tidak akan hadir maulidnya Ali Habsyi. Abahnya tidak terima, dia tidur, datang abahnya Habib Abdurrahman Masyhur, "Gum ya waladi,
hadir. Mengatakan, ya Abah, ana marid, aku sakit, aku tidak zur, berangkat hadir dan sampaikan salamku kepada Ali bin Muhammad al-Habsyi. Berangkat dan hadir dan menghadap ke Habib Ali. Walidi yusallim alaikum, abahnya sudah meninggal. Habib Ali mengatakan, ketahuilah yang hadir di maulidku bukan saja yang hidup di atas bumi, ahli barzakh yahdurun, mereka yang ada di barzakh pada hadir. Ini keadaannya orang-orang yang saleh. Bagaimana kedudukan kemuliaan sampai mereka orang-orang yang soleh datang. Dan inilah metode yang ditempuh Habib Ali. Waktu ditanyakan kenapa fulan yahdurun dengan Habib Ali, wali-wali besar yang sebelumnya, kata Habib Ali, pengen tahu rahasianya? Karena aku pegangan dengan sentralnya Habibuna Muhammad, aku pegang dengan sentralnya Rasulullah, maka semuanya datang kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pegang. Kita hidup di akhir zaman, keadaan mengerikan dan menakutkan. Selamatkan kita, semoga kita termasuk al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat di akhir zaman. Amin ya Allah. Jangan sampai lepas. Pegang ini semua, tiru jejak mereka. Apa yang sudah kita dengarkan, yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Habib Ali tapi mengatakan kepada kita, ketahuilah mereka tidak mendapatkan ini semua kecuali setelah mujahadah. Setelah mujahadah, la in jahadu fina lanahdiyanahum. Bukan datang begitu saja, tidak. Setelah perjuangan, setelah melakukan, setelah mengamalkan, setelah dapatlah kedudukan yang sangat tinggi. Ketahuilah mujahadah yang pertama kali dilakukan oleh mereka para aulia Allah adalah talabul ilm. Talabul ilm, belajar, menuntut ilmu agama, kenali agama Allah, pelajari agama Allah, pelajari hukum-hukum Allah. Jangan dianggap Habib Ali begitu saja, tidak. Dari mulai di Gosam beliau menuntut ilmu, sampai pergi ke Sewun tetap menuntut ilmu, sampai pergi ke Mekah Mukarramah belajar menuntut ilmu kepada ayahnya, kepada Syekh Zaini Dahlan dan berapa ulama, sampai pulang ke Sewun lagi menyebarkan ilmu dan masih menuntut ilmu. Guru-gurunya beliau sangat banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dan inilah sya'nus salihin. Al-Imam Al-Haddad gurunya lebih dari 100 ulama. Al-Habib Ahmad bin Hasan malah menegaskan, guru-gurunya bukan saja yang hidup di atas bumi, guru-guru termasuk mereka yang sudah berada di alam kubur. Sewaktu beliau pergi ke Mesir, bertemu dengan ulama-ulama Mesir, dan kagum mereka akan kehebatan, keagungan, kebesaran dan keluasan ilmu Habib Ahmad bin Hasan, sampai dipersilahkan untuk jadi imam. Lalu mereka mengatakan, ya Habib, bagaimana ijazah? Baik, aku akan berikan kalian ijazah yang aku dapati dari guru-guruku nanti sepulangku ke Hadramut. Sampai di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Hasan mengirimkan ijazah kepada mereka. Ajaznakum bima ajazani masyayikhi, aku ijazahkan kepada kalian yang telah diijazahkan guru-guruku. Amma minal ahya, adapun yang mereka hidup di atas bumi, fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Wa amma min ahlil barzakh fa fulan wa fulan wa fulan. Guru-guruku yang hidup di atas bumi fulan-fulan, dan mereka yang ada di kuburan fulan-fulan, disebutkan semuanya, dikirimkan ke mereka. Mereka kebingungan, angkat isyhada min ahli barzakh. Maka dijawab surat itu, ijazah sudah kita terima, gabilnaha minal ahya, yang hidup-hidup. Adapun min ahli barzakh,
Maaf, belum bisa nerima ini. Sampai surat itu ke Habib Ahmad bin Hasan. Apa kata beliau? Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah batas ilmu mereka. Inilah ilmu daripada sadatuna al-alawiyyin. Haqaiq ulumi khafiyah asraruha la tukayyaf, kata Habib Ali. Haqaiq ulumi khafiyah mastur tidak bisa. Wa asraruha, rahasia-rahasianya la tukayyaf, bilang kaf ini yang penting walakin qad jabiliyah wa mawd'i laha qad tadaffaf. Iqbal, terima. Jangan bilang ini dan itu. Bersihkan hatimu, bersihkan wadahnya. Semuanya itu akan sampai kepada kita selama kita mau datang kepada mereka. Ini ilmu. Ini yang ditempuh beliau Habib Ali. Secara syariat beliau jalankan. Bukan artinya tidak ada syariat. Belajar beliau. Belajar. Pesan daripada gurunya Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang selalu dipuji-pujinya. Dan pertemuannya, maaf, sepengetahuan saya, dari mulai masa mudanya masih di Mekah sudah bertemu dengan Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Diceritakan di sana, sewaktu berada di Mekah, ayahnya tidak mengizinkan untuk pergi ke Masjidil Haram. Kenapa? Takut nanti ada kawan yang tidak beres, yang rusak, akan terkena virusnya. Dijaga. Sampai ke Masjidil Haram pun tidak boleh. Pernah diizinkan oleh Habib Muhammad. Pada suatu hari, di tengah malam, pergi Habib Ali ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, lalu beliau ke multazam berdoa. Doa. Kita tahu doa di multazam mustajab. Berdoa Habib Ali. Tahu-tahu ada satu orang menegurnya dari belakang. Dikatakan, kau Ali Al-Habsyi? Naam. Ayahmu Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Ya. Ibumu fulana? Ya. Habib Ali langsung mengatakan, tolong doakan aku. Didoakan. Kata Habib Ali, belum pernah aku dapatkan doa seperti doanya. Farattab al-Fatihah. Lalu Habib mendoakan, semoga Allah menolongmu. Setelah sekian tahun, Habib Ali bertemu lagi dengan Habib Bakar menjadi muridnya. Dikatakan oleh Habib Bakar, ya Ali, apakah kau ingat dulu suatu kau berada di Mekah, di Masjidil Haram, di multazam, kau berdoa dan ada orang yang menegurmu dan mengatakan ini dan itu, masihkah kau ingat? Ingat, aku ingat. Itulah aku Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Syuf at-tarbiyah, syuf al-inayah. Pantas kalau beliau selalu memujinya. Diwannya tadi kita dengarkan qasidahnya, selalu yang dipuji Habib Bakar bin Abdullah, lagi-lagi Habib Bakar bin Abdullah. Sa'altu ammi Ahmad bin Ali, kenapa kok seringkali beliau cukup menjawab, man rabih min suq yamdahu, karena merasa beruntung dari pasar itu maka selalu dipuji pasar itu. Beruntung dari Habib Bakar maka selalu dipuji Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah sukses dekat dengan Nabi. Fi tariqin Nabi wa sadatil alawiyah. Jangan cari lain. Jangan sok pintar, jangan sok alim. Cari ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Bukan untuk gal-galah, bukan untuk upahah, bukan untuk pinter-pinteran, tidak. Tapi ingin keselamatan besok di akhirat. Lihat beliau. Perlu sopan santun, perlu akhlak. Jangan sekedar ilmu begitu saja diambil. Lihat, jangan lagi dekat kepada Nabi, dekat kepada para aulia, suruh sopan,
akhlak, ini agama kita, ini pujian Allah kepada Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin. Sopan. Ali menegaskan, man la tagarrab bil ahli al-ma'rifah ma garab. Kamu tidak mau dekat dengan para wali, jangan berharap dekat kepada Allah. Apa syaratnya untuk dekat kepada para wali? Apakah sekedar dekat? Tidak. Wal ghurub aduh bagha mimman tagarrab. Adab. Sopan santun, hormat, jangan lancang, jangan so alim, jangan mengkritik, jangan mengatakan ini dan itu. Mereka lebih besar dari kamu, lebih alim daripada kamu, lebih dekat daripada kamu. Berapa sih ilmumu? Apalagi kepada Habibuna Muhammad, apalagi kepada Rasulullah. Ini sentral, perlu bersih betul-betul, perlu dekat betul-betul, perlu mahabbah betul-betul, perlu sopan santun betul-betul. Lihat ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisil Habib, di majlisnya Rasulullah tidak ada satupun yang mengangkat kepalanya. Ta'zim, hormat. Ini, dan inilah didikan Allah. Sampai Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa. Lihat Allah yang mengatakan, jangan keraskan suaramu di atas suaranya Nabi Muhammad. Hormat sama Nabi. Berapa ayat semacam ini didikan Allah, mengagungkan Nabi, menjunjung tinggi Nabi. Pegangi semacam ini. Salah satu sahabat pembantu Nabi yang khusus kendaraan Nabi, bila Nabi akan pergi, dia sudah tahu bagaimana menyiapkan kendaraan untuk Rasulullah. Tempat ini di mana, tempat ini di mana. Pada suatu hari Nabi makan pergi, kendaraan disiapkan. Nabi terasa kok lain, tidak sebagaimana biasanya. Kok ini tempat di sini ada perbedaan. Dipanggil, kemari. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ini tidak seperti biasanya? Naam ya Rasulullah, aku suruh fulan untuk menyiapkan kendaraan untukmu. Kenapa tidak kau sendiri? Ya Rasulullah, maafkan aku. Sewaktu aku akan menyiapkan kendaraan untukmu, aku dalam keadaan alaf junub ya Rasulullah. Aku lagi hadas besar. Aku tidak berani megang kendaraanmu ya Rasulullah. Kendaraan Nabi Muhammad tidak berani disentuh karena dia mujnib. Hormat dan ta'zimnya kepada Nabi Muhammad. Ini anak didik Rasulullah. Sampai berani mengatakan, ya Allah, Nabi tidak dijamin masuk surga. Isdil aql. Nabi tidak dijamin masuk surga dan mengatakan, saya ulangi dengan tegasnya, dengan soknya, ya Allah, dengan muka apa besok akan menghadap Rasulullah? Mana ayat-ayat Quran itu? Mana totok romo itu? Kau berbicara tentang Habibuna Muhammad, tentang Rasulullah, dan kau mengaku sebagai ulama Islam, ahli tafsir. Ya Allah, ilmu apa yang kau dapati sehingga tidak ada totok romo kepada Nabi Muhammad? Bisa-bisa hujjatan alaik, hujjatan alaik. Ilmu jadi dua, hujjatan lana wa hujjatan alaina. Pegang, jangan sampai lancang. Ini bahaya. Metode ini kalau ditempuh sangat bahaya. Tadi kita dengarkan Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad. Bisa-bisa nanti dikatakan Nabi Muhammad juga berdosa, Nabi Muhammad juga
bersalah. Ini bahaya. Banyak ayat-ayat semacam ini. Jagalah diri kita. Jaga. Yang kau bicarakan Nabi Muhammad, yang kau bicarakan Rasulullah. Sayyidina Abbas paman Rasulullah, wa huwa ammuh, pamannya. Umurnya sebaya. Salah satu temannya bertanya, "Ya Abbas, aina akbar? Anta am Rasulullah?" Dia bertanya, mana yang lebih besar? Kamu ataukah Rasulullah? Maksud dia umurnya karena sebaya. Sayyidina Abbas dengan akhlaknya, dengan totok robonya, ini berbicara tentang Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Maka dia menjawab, "Ana asan wa huwa akbar." Ana asan wa huwa akbar. Aku lebih tua tapi beliau lebih besar. Allahumma sholli ala sayyidina